Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jawabannya semangat-semangat ya, meskipun ada yang Pagi, lemas, Pak. bisa diikuti. Semangat ini ya. Mamai, Maulana, wajahnya masih cerah ya. Nampak baru sarapan. Oke, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPS. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Siapa yang bisa mimpin doa ini? Oh, Bapak coba panggil aja ya. Nih, Muhammad Maulana. Karena kebetulan paling segar dia. Coba pimpin doa kita, Nak. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar sebagaimana biasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Beri salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Terima kasih Ananda Maulana. Tapi sebelum mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Doa selesai. Rifa, Maulana, Sonep, Dia, Mamai, Charlie, Niputu, hadir semua ya, Bapak kira ya. Oke, Hadir, semangat, Pak. hadir semua. Wah, tambah semangat Hadir, Bapak Pak. mengajarnya. Hadir. Sebelum mulai pelajaran ini, biar tambah semangat, Bapak buka dengan pantun aja ya. Bapak bacakan Oke, pantun. Pak. Bibir dikulum gak habis-habis. Coba anak-anak semuanya senyum. Tuh kan manis. Mantap Pak. Tambah semangat Bapak jadinya. Oke. Lagi Pak lagi. Sekarang kita mulai pembelajaran kita ya. Yang pertama, cuman ini stop record. Bentar nanti dipotong. Kayak mana membuat PowerPoint-nya jadi slide? Yang gambar mau di slide-in kan, Pak, biar dia tampil semua. Oh, iya. Kalau Oke. Yang ada gambar kayak gini. Nah, itu Ya, deh. udah nampak semua anak? Udah. Udah Sudah nampak. kelihatan, nampak, Pak. Pak Guru. Sudah nampak. Oke. Kita materi belajar hari ini adalah status dan peran sosial. Ini Bapak tulis nama Bapak ya, mana tahu nggak kenal lagi. Yang pertama, Bapak akan mengatakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memiliki kesadaran. Anak-anak akan tahu identitas diri dalam hubungan dengan kelompok sosial. Jadi keluar dari kelas ini, tahu dia identitasnya sebagai apa. Sebagai anak kah dalam keluarga, atau sebagai pelajar kah di sekolah, itu dia. Yang kedua, memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial atau konflik sosial sebagai individu ya. Baratnya tidak memperkeruh. Yang ketiga, memiliki kemampuan menjalin kerjasama, melakukan tindakan kolektif, memecahkan masalah-masalah, dan saling membangun di antara anak-anak semua yang sudah berteman. Kita lanjut. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya. Kenali dirimu. Apa statusmu? Apa kewajiban yang biasa kamu lakukan dengan statusmu sekarang ini? Oke, ini pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. Coba Bapak panggil dulu Rifa ya, Rifa. Sekretaris kan enggak kan? Biasanya lebih aktif ini sekretaris ini. Rifa, Ya, kalau Pak. keluar dari sekolah, di dalam keluarga, apa statusmu, Nak? Status saya sebagai anak dan kakak, Pak. Oh, kewajibanmu atau pekerjaanmu biasanya apa?
Membantu orang tua, menyayangi orang tua, menyayangi adik-adik, Pak. Bagus sekali jawabannya. Beri aplaus untuk Rifa ya. Saya Bapak harap yang lainnya juga seperti itu. Berdasarkan jawaban-jawaban yang tadi pun, Bapak harap semua sudah sepakat. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita. Di bawah ini juga Bapak tuliskan. Bapak taruh gambar yang pertama orang belajar. Seperti yang dikatakan Rifa tadi. Jadi abang sayang sama adik. Ada juga dia kewajiban yang bisa kamu lakukan di rumah. Contohnya beribadah. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu nak ya. Ada juga di luar sana anak-anak yang tidak memiliki keluarga tapi tetap melakukan kewajibannya karena memang dia masih kecil. Posisi atau kewajibannya itu adalah belajar. Lanjut, kita ke pengertian status sosial. Status sosial adalah pusat dari interaksi atau komunikasi sosial dan struktur sosial. Status sosial juga dapat didefinisikan, ya, dapat juga diartikan sebagai posisi sosial yang definitif. Atau kalau bahasa kita sehari-hari bisa juga dilihat statusnya itu dari apa profesinya, apa pekerjaannya, apa jabatannya. Makanya tadi dikatakan struktur sosial. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Sekarang Bapak tampilkan jenis-jenis status sosial. Yang pertama itu askrip status. Ini statusnya didapat dari lahir ya, baik dari jenis kelamin, contohnya itu gelar-gelar kebangsaan. 2, sifat status yang berdasarkan perjuangan atau prestasi. Biasanya ini anak-anak yang cita-cita ya, mau jadi apa? Misalnya Rifa, cita-citanya mau jadi dokter gigi. Mamai, cita-citanya mau jadi polisi ya. Mama ya, jangan jadi bidan ya. Nggak cocok dia dengan kelamin. Lalu ada juga dia asik status. Ya, ini status yang didapatkan berdasarkan jasa. Jadi ini diberikan oleh masyarakat. Biasanya gelar pahlawan atau Nobel ya. Bapak harap Bapak juga nggak cuma ngomong ya dengan belajar ini. Apalagi status sosial yang ketiga, ini Musonep ini anak yang baik ini. Tahun kemarin nominasi siswa teladan ya. Bapak harap nanti sampai dewasa dia bisa dapat Nobel ini. Kebaikan dia. Lanjut ya. Nah, tadi kan udah ada statusnya. Dari status tadi kita dapatkan peran sosialnya. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status tertentu. Tapi Bapak tanya dulu, kita tinggal di Nias. Tadi Bapak bilang status itu berkaitan dengan profesi. Kebanyakan kita profesinya kan sebagai petani ya. Karena apa? Kalau dari segi letaknya kita ini kan dataran rendah ya. Jadi pada petani, tapi di dataran rendah ini banyak loh nak, bukan hanya petani. Di dataran rendah paling banyak profesi, misalnya jadi guru, polisi, ada juga tentara, ya, ada juga yang atau pilot ya. Bapak rasa pilot belum ada ya di Nias ini, tapi ya nggak salah sih. Nanti ke depannya di Nias ini bisa jadi pilot seperti Charlie. Bapak rasa ini serius banget ini. Sering gambar-gambar pesawat lagi. Ya, lanjut, kita lanjut nak ya. Nah, ini Bapak buat pengaruh peran terhadap status. Peran itu ya, status itu dengan peran itu saling tergantung. Karena apa? Kalau dia mengerti peran dia terhadap status dia, dia akan bisa berperilaku. Artiannya mengatur perilaku seseorang sesuai dengan dirinya, apa statusnya di lingkungan masyarakatnya. Jadi, kenali apa statusmu, sesuaikan dengan apa peranmu di dunia sosial.
Lalu ini Bapak buat juga 3 ya. Yang intinya tadi yang Bapak katakan. Peran tidak dapat dipisahkan dengan status. Peran itu bersifat dinamis. Karena apa? Status tadi kan ada yang bisa berpindah. Kalau kalian rajin belajar, bisa jadi dokter. Jadi perannya pun naik. Sekarang Bapak kasih tugas ya. Udah dibuka kan LKPD-nya. Udah Bapak kirim tadi di grup kita. Ini Putu kan masih masuk grup ya. Kemarin ada yang cerita sama Bapak katanya keluar dari grup gara-gara kebanyakan grup. Bapak harap masuk lagi ya. Bapak kasih waktu 10 menit deh. Jawab pertanyaan secara kelompok. Tapi sebelumnya Bapak bagi dulu kelompoknya. Kelompok yang pertama ini Rifa, Maulana, sama Ananda Windy ya. Lalu kelompok 2 Ahmad Musoneb, dia, dan ini Postinus. Lalu yang kelompok 3 ini anak Bapak yang paling ganteng ini, Mamai ya, Mamai. Lalu Charlie, lalu Niputu. Coba Bapak kasih 15 menit. Yang pertama itu ada gambar pemain bola. Kedua raja, ketiga guru. Jawab pertanyaannya ya. Sumber dari status sosial masing-masing gambar, peran sosialnya, atau lalu yang ketiga. Mana tahu, pernah dengar ya? Atau Bapak suruh cari penyalahgunaan peran itu. Lalu yang keempat, yang terakhir. Ada nggak perbedaan masing-masing statusnya? Kalau berbeda karena ada nggak yang berbeda perannya? Yang mempengaruhi kebutuhan maksud Bapak. Jadi misalnya kalau misalnya dia itu raja, kebutuhannya gimana? Kalau misalnya dia itu pemain sepak bola, kebutuhannya gimana? Nah, ini kan Bapak hubungkan dengan pelajaran 2 kali kemarin ya. Kedua pertemuan kemarin kita membahas masalah ekonomi. Oke, bagaimana? Udah siap? Udah siap, Nak? Sudah, Pak. Oh iya, masih semangat rupanya. Iya, biasa itu ya, Nak ya, namanya guru IPS. Tahu IPS ya? Ilmu pelajaran santai. Santai-santai, tapi pasti loh, Nak. Jangan nyantai tertidur. Ya. Yang pertama, sumber dari masing-masing status sosial. Coba, Diva, gambar 1 itu dari mana sumbernya? Apakah yang dapat dari lahir, perjuangan, atau pemberian masyarakat? Kalau pemain bola berarti perjuangan ya, Pak. Kan dia harus berjuang, harus terampil dulu nih. Terus kalau raja itu dari lahir. Bagus. Jadi kalau guru? Kalau guru berjuang juga, Pak. Kan harus sekolah dulu. Oke, Gitu. bagus ya. Ini Bapak beri tambahan nilai nih di absen Bapak ini. Lalu yang kedua, apa peran dan bagaimana peran sosial mereka di dalam masyarakat? Kalau ini, Saya bisa, siapa yang bisa jawab? Itu tadi ada yang suara. saya Pak Guru, saya. Oke, ya silakan Nak. Oke, yang nomor 2 Pak Guru, yang pemain bola itu bisa jadi contoh Pak Guru, contoh untuk yang suka main bola gitu, supaya jadi motivasi untuk mereka. Oh iya bagus ya, nampak kali anak Ananda Maulana ini suka bola ya. Oh iya Pak, aku suka Pak, kemarin ada main bola juga. Oke, yang kedua ini Raja ya, Prabu Siliwangi ya, kalau tidak salah ini ya. Iya, tapi Dia itu bisa jadi nampak yang mengatur wajahnya, rakyat. nampak wajahnya Mengatur kiper ya. Iya. Oke Pak, yang nomor 2 ini Prabu Siliwangi Pak, kalau tidak salah Raja ya Pak. Jadi dia tugasnya untuk mengatur masyarakat Pak, supaya bisa damai, tentram, dan sejahtera Pak. Kemudian Bagus. untuk yang ketiga ini, guru ini dia itu membimbing, ya kayak Pak Guru yang membimbing kami supaya pintar Pak, itu saja Pak. Oke, bagus. Jadi kalau yang ketiga, Musonep,
Ada nggak pernah dengar penyalahgunaan peran ini dari statusnya? Misalnya pemain bola yang aturannya jadi atlet berbuat yang seenaknya, pernah nggak? Ada anak masih di sini kan? Musonib kan? Atau ada yang bisa jawab lagi, nak? Saya tahunya ini Pak, yang kalau raja kadang ada yang suka semena-mena. Oh Terus iya. kalau guru, nah itu banyak nggak banyak juga sih, beberapa kali lihat di berita ada penyalahgunaan gitu, adanya yang menggunakan kekerasan ataupun guru laki-lakinya melakukan hal-hal yang tidak kepada peserta didik. Nah, itu penyalahgunaan ya, Pak. Wih, bagus. Bapak tambah lagi nilainya. Mungkin ini Rifa ini mungkin nanti jadi juara umum ini ya. Apalagi di kelas ini memang kelas plus. Plus lah sama Rifa. Jadi pertanyaan terakhir ini Bapak tanya secara umum aja ya. Dari tadi, Ya. dari kelompoknya. Ada nggak perbedaan masing-masing status ini? Berbeda nggak Ada, kebutuhannya? Pak. Beda kebutuhannya. Jelas ya. Beda, Pak. Jelas ya, jelas berbeda ya. Kalau pemain bola kebutuhannya ya namanya atlet, butuh untuk menunjang atlet dia. Seperti itu juga guru. Oke. Nanti nih hasil tugasnya Bapak kumpul ya, kirim langsung sama Bapak secara pribadi. Biar Iya, nampak Pak. siapa yang numpang Pak. nama. Ya, Pak. Oke. Yang nggak ngerjain nggak usah ditulis ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk Nak Rifa apa yang enggak? Karena dia udah banyak jawab. Oke, kesimpulan. Sekarang kita ke kesimpulan ya. Tadi udah panjang lebar kita bicara, kita belajar. Ini tugas pribadi, sekalian nanti kirim langsung sama saya. Tapi di sini kita bahas. Kita bahas biar nampak siapa yang nanti kirim tugasnya, biar tambah nanti nilainya di absen Bapak. Nah, Bapak kasih tugas lanjutan. Kesimpulan dari materi. Jawabnya masing-masing ya. Pertama, apakah kamu telah memahami siapa dirimu dan statusmu saat ini? Sudah ya? Iya, baik. Ya, Pak. Paham, Ya. Pak. Ya, kamu saat ini di sekolah adalah sebagai siswa, statusmu sebagai siswa. Belajar. Ya, betul. Peranmu itu adalah belajar keras. Tiap hari Senin itu upacara dibilang ya, belajar keras, bekerja keras. Jangan ditambahi ya, nanti ditambahi belajar keras, bekerja keras, minum minuman keras. Yang ketiga nggak boleh ya, nak ya. Nggak boleh dong, Pak. Ya. Lalu yang kedua, apakah kamu memiliki peran dalam masyarakat? Ada ya? Ada, Pak. Ada, ya. Setelah keluar dari sekolah ini, kamu masuk ke keluarga. Peranmu dalam masyarakat itu ya menjaga namanya baik keluarga. Keluarga. Iya. Jangan seperti kampung sebelah ya. Masih sekolah, minum minuman keras, nonton keyboard, mabuk, berkelahi. Jangan seperti itu ya, yang malu orang tua. Lalu yang ketiga, bagaimana kamu menjalankan peranmu tersebut? Ayo, bagaimana? Bisa nggak? Bisa nggak jalankan perannya? Bisa, Pak. Belajar dengan baik. Bisa, Pak, belajar. Ya. Yang pertama, pahami dulu kewajibannya ya. Sebagai siswa, belajar dengan baik. Nah, di dalam keluarga, kewajibanmu sayang sama keluarga, adik kakak. Oke. Bapak tutup, kemudian terakhir Bapak tutup pembahasan kita hari ini dengan kata-kata bijak. Ya, sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Jadi sukses itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan ya, nak ya. Jadi lebih ke proses. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Arthur Ashe. Yang pada intinya Bapak simpulkan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
Ya, usaha yang dilihat bukan hasilnya, nak. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Tadi laki-laki, sekarang perempuan, biar setara ya, biar seimbang. Ya, Bapak panggil lah ini, Nak Rifa ini, supaya bawa doa. Baik, Pak. Karena kita sudah selesai belajar hari ini, kita tutup dengan berdoa ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nak untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sampai hari ini, sampai di sini ya nak ya. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Good luck. Baik, Pak. Terima kasih, kasih. Pak. Baik, Pak. Hilang lagi.